tahun akhir 70-an. Dadi biyen aku wis mau ham-ham iku apa? Ham iku nek bahasa Inggris iku daging babi. Iya Mas ya? Lah iya, gitu ya. Setelah Abdullah baru kita ini bukan hanya budak gitu loh. Jadi bukan Tuhan menciptakan alam semesta dalam 6 hari, yang dalam 6 hari itu ciptaannya bukan menciptanya. Jelas ya Mas ya? Nah, 6 hari ini apa? Katakanlah begini. Mungkin saya jujuk ke ini dulu untuk supaya agak provokatif. Jadi ada sebab akibatnya. Oh kita ini bikinan toh. Maka ada kesadaran atau konsep kita ini hamba Allah. Yaitu something, sesuatu yang diselenggarakan, bukan sesuatu yang menciptakan sendiri, kan gitu. Maka ada konsep setelah insan adalah Abdullah. Ini konsep lama sebenarnya. Abdullah. Setelah Abdullah, Anda kalau sudah terbiasa, sudah latihan punya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ke atin untuk terakhir, supaya mudah-mudahan ini bisa kita pakai skala gede, bisa pakai skala kecil. Kita evolusi dulu. Kita kan pernah punya teori mengenai beluluk, cengkir, degan, lapa. Itu evolusi bukan hanya evolusi firman Allah dari Taurat, Zabur, Injil, Quran. Itu sebenarnya adalah tanda-tanda dari berkembangnya manusia. Apakah itu dalam konteks evolusi berpikir, evolusi mental, evolusi peradaban, evolusi. Ya, kita catat dulu wacana-wacana sebelumnya. Terus ada lagi Allah menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Ini bertentangan dengan ayat yang lain, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun dadi. Sing bener sing iki. Kun dadi apa 6 dina? Masa Gusti Allah butuh 6 dina? Enggak ah. Meskipun nanti bisa ditafsirkan 6 hari itu maksudnya satu hari itu bisa 1 miliar tahun, bisa juga ya. Tapi yang mana yang benar? Kun, fa, yakun, atau sittati ayamin? Yang mana yang benar? Kalau pakai pikiran wajar. Nah saya mengawuri teks ini. Tak awur, ya. Sing 6 dina kuwi dudu le gawe le. 6 dina kuwi sing digawe. Itu selalu dia punya rumus atau watak atau hukum atau aturan atau syariat thariqat apapun yang harus evolusioner 6 tahap. Gitu loh. Jadi bukan Tuhan menciptakan alam semesta dalam 6 hari, yang dalam 6 hari itu ciptaannya bukan menciptanya. Jelas ya Mas ya? Nah, 6 hari ini apa? Katakanlah begini. Mungkin saya jujuk ke ini dulu untuk supaya agak provokatif. Jadi tidak mungkin Hizbut Tahrir itu bisa menerapkan khilafah. Meskipun dia punya kekuatan sedunia dan bisa mengalahkan semua anggota parlemen dan DPR di semua negara, tidak akan pernah bisa dia membangun khilafah hari ini. Karena khilafah itu evolusi ke-6. Sementara sekarang ini 3 plus sekarang ini. Sekarang ini abad ke-21, ilmu pengetahuan, Sorbonne kayak Berkeley kayak apa meneh, universitas yang top-top itu Columbia kayak ya, Harvard kayak, itu semua pencapaiannya baru 4 kurang dikit atau 3 plus. Apa 3 plus 4 kurang? Ini, kita pakai ilmu yang paling lama. Evolusi pertama Allah bikin benda, kemudian punya ide untuk ada tumbuh, ada pertumbuhan, maka ada benda yang tumbuh, ternyata tanaman. Dan itu benda yang tumbuh kemudian berdarah daging, ditambah lagi nafsu. Karena dia sudah tumbuh dan bisa bergerak, karena darah daging, maka harus ada motor yang menggerakkan, yaitu nafsu. Itu binatang. Berarti benda satu, hari pertama, hari kedua tanaman, hari ketiga binatang. Nah,
benda berketumbuhan, berdarah daging, bernafsu, berakal, ini manusia. Jadi setinggi-tinggi pencapaian peradaban umat manusia abad ke-21 adalah 4. Kenapa saya sebut lo masih banyak yang 3 ya? Oke, saya agak lebih perjelas soal ini. Gini, saya rumusnya dulu. Yang keempat berarti manusia. Manusia ini nanti ada fadilah, ada punjul pinunjulnya, yaitu dia oleh Allah dibikin menjadi atau bermakom aksani takwim. Aksani takwim ini baru bisa Anda pahami kalau Anda mulai bersentuhan dengan level kelima. Maka ilmu apapun, disertasi apapun tidak akan mengenal konsep aksani takwim. Maka mereka juga tidak peduli kepada kontraproduksi dari aksani takwim, yaitu asfala safilin. Tidak akan pernah menjadi terminologi manusia sekarang, asfala safilin itu. Kemuliaan tidak penting, kehinaan tidak penting, yang penting pandai, kuat, kuasa. Itu kan 4 toh mas. Disebut 3 ya ndak lah, wong wis sudah manusia. Tapi kalau disebut manusia ya belum, wong dia masih hewan perilakunya dalam banyak hal. Gitu. Maka puncak pencapaiannya demokrasi. Puncak pencapaiannya hak asasi manusia. Jadi Anda elaborasi sendiri. Atas dasar logika apa manusia punya hak asasi? Secara asas dia tidak punya hak. Masa gak ngerti rek? Wong kon niku nyungkulno brengosmu dhewe gak iso apa meneh sing nisor. Kok jabuti tok engko. Kan gitu. Anak-anak itu yang ditunggu kalimat saya mereka itu. Cuman karena dibentang mereka sopan. Biasanya ngguyu cekakakan. Oke Mas, saya kira Anda sudah mengerti bahwa itu tadi bahwa apa namanya? Hak asasi manusia sudah sering saya omongkan, tidak ada dong hak asasi. Yang ada wajib asasi. Di asasnya cuma taat, ittiba, taklid, ijtihad, atau khianat. Kan gitu toh. Klausulnya cuma 4 itu. Nah, dalam beberapa hal kita taat, dalam beberapa hal kita ittiba, taklid, dalam beberapa hal kita ijtihad, dalam hal lain kita khianat. Dan kita, manusia modern terbalik. Ketika dia harus taat, dia berijtihad. Ketika dia mestinya berijtihad, dia mah taat. Sampean delok mas, sehari-hari wis. Ketika dia harus tidak mencuri, dia korupsi. Ketika dia boleh kreatif, ora ono sing kreatif. Coba piye kuwi? Adzan nih lho mas, tidak disadari. Adzan itu kabeh ittiba, taklid. Kalah sama desa saya. Anda ke desa saya, ke Menturo. Anda dengarkan yang adzan kalau ndak nuri sopo gitu ya. Itu meskipun yang adzan cuma dia, ndak pernah sama adzannya mas. Zuhur, asar, maghrib, gak podo mas. Karena dia otentik dari dirinya. Tapi Anda dengarkan adzan di kota sini, kuwabeh niru Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabeh niru. Padahal Anda boleh kreatif dalam adzan. Ketika Anda harus taat, yaitu beriman, istiqomah, siddiq, amanat, Anda nawar. Malah ijtihad. Kan gitu mas, itu terbaliknya wong modern. Jadi kalau saya bilang, apa namanya tadi, supaya tidak terlalu panjang ya Ustaz ya. Manusia, aksani takwim ini kan bonus. Supaya Anda nanti tahu bahwa konsep yang kelima adalah tidak ada hak asasi manusia. Telingamu itu telinga Allah, kamu dikasih hak pakai. Itu apa jenis bangunan mas? Bukan hak milik, itu hak pakai. Hak guna bangunan. Dan yang punya sewaktu-waktu boleh ngambil. Dan caranya kamu menggunakan dan memakai itu tidak atas kehendak kamu. Nek aku duwe omah kok nggoni, ya aku sing ngatur. Aja ngelbokke sapa, aja nganggo. Kan saya yang ngatur.
Menungso iki lho. Abad ke-21. Dia pikir punya dia alam ini. Dia pikir punya dia tanah dan air. Dia pikir punya dia darat dan laut. Dia pikir punya dia itu tanaman-tanaman, tambang-tambang. Diambilin setuntas-tuntasnya. Dikuras habis. Sampai sekarang ini tiba-tiba setiap penduduk Indonesia punya hutang 13 juta dari hutangnya Jokowi, menurut Sri Mulyani. Kapan aku hutang ini loh? Kok moro-moro aku anakku hutang 13, adiknya ya 13, tak jumlah sak keluarga iki. Mes 100.000 iki. 100 juta. Kapan aku hutang? Gak melok menikmati kini utang. Itu karena kan salah konsep, karena orang peradaban ini masih berada di tingkat 4 min atau 13. Setelah 4 baru ada kesadaran, oh kita ini ada asal-usulnya, ada sangkan parannya, ada sebab akibatnya. Oh kita ini bikinan toh. Maka ada kesadaran atau konsep kita ini hamba Allah. Kita ini something, sesuatu yang diselenggarakan. Bukan sesuatu yang menciptakan sendiri. Kan gitu. Maka ada konsep setelah insan adalah Abdullah. Ini konsep lama sebenarnya. Abdullah. Setelah Abdullah, Anda kalau sudah terbiasa, sudah latihan punya jam terbang untuk menjadi Abdullah. Jadi misalnya Anda jualan soto, jualan nasi. Itu Anda kalau Abdullah, Anda punya kesadaran untuk bersyukur. Allah bikin padi, Allah ngasih hujan. Karena kalau Anda Abdullah, Anda punya kesadaran yang berbeda. Nasi menjadi terasa lain, Mas. Dengan kalau Anda manusia, dengan hamnya. Kan itu. Dan tolong Anda cari puisi-puisi saya yang merupakan ketidaksetujuan saya terhadap HAM itu tahun akhir 70-an. Jadi biar aku wis mau HAM itu apa? HAM itu nek bahasa Inggris itu daging babi. Iya Mas ya? Lah iya, gitu ya. Setelah Abdullah baru, oh kita ini bukan hanya budak, kita ini bukan hanya hamba, kita ini bukan hanya penyembah, kita ini dutanya Allah, kita ini dikasih wewenang untuk mengelola, kita ini khalifatullah. Nah jadi kalau tadi saya mengatakan, kalau Hizbut Tahrir ingin bikin khilafah, yang pertama harus dilakukan adalah pendidikan untuk mengubah manusia dari kesadaran insan menuju kesadaran Abdullah, menuju kesadaran Khalifatullah. Kan begitu, betul. Baru siap. Loh kalau kamu tanam khilafah sekarang, tidak mau tanahnya. Tidak kompatibel kimianya. Hawanya juga tidak mendukung. Jadi kamu akan jadi korban atau kamu yang membuat banyak pengorbanan orang lain. Karena kudu dipaprasi NKRI, Pancasila kudu dipaprasi, kudu ditebangi kabeh. Gundul hutannya baru menanam khilafah. Kan rame nanti kan, akhirnya berhadapan sama Banser, sama Ansor, kan begitu, sama FPI. Meskipun mereka juga tidak ngerti itu, yang lawan ini tidak ngerti, pokoknya jangan ditebang ini pohon saya, kan gitu dong. Gitu ya Mas ya, oke. Dari sini saya coba relevansikan ke Atin. Jadi kalau abad 21 adalah kesadaran pra-manusia, atau manusia men dikit gitu ya. Atau naik turun, kadang-kadang manusia, kadang-kadang yo arif banget, kadang-kadang koyok-koyok Abdullah, kadang-kadang sudah nyenggol-nyenggol sidik Khalifatullah gitu ya. Ya, karena umat Islam ini Mas, umat Islam ya kalau kita ngomong khusus, kadang-kadang dia ada di level 6 ada dalam konteks tentu, kadang-kadang dia di level 5, kadang-kadang di level 4. Kadang-kadang sing paling mainstream umat Islam itu kan level pertama. Level benda. Tidak diseret rono, diseret rene, mudah percaya kepada isu, itu kan seperti, itu kabur keinginan, umat kita itu kabur keinginan, ada angin ke sana ikut ke sana, copy paste, sharing, broadcast, itu. Dan dinamika naik turun ini terjadi, kita nilai masing-masing, tapi yang paling pasti adalah bahwa kita ini sedang berada di level keempat, hari keempat. Nah, anak Ma'iyah sudah ke-45 sebenarnya, sudah ke-56 sebenarnya. Meskipun begitu mulai Ma'iyah gak bisa diterapno, papat meneh, telu meneh, ya toh? Kan gitu teman sekalian.
Selama makyan Anda sudah 56. Tapi begitu mulai esok-esok drop. Akhirnya suwak meneh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.